والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan inayahnya, sehingga pada kesempatan Jumat yang penuh berkah ini kita masih bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita. Yang kedua, assalatu wassalam, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi adal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi hatta atahul yakin. Dan mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di antara doa yang selalu kita panjatkan adalah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Ayatnya insyaallah nomor 201. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang isi dan inti dari doa ini adalah kita meminta pertolongan dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Sekaligus kita memohon perlindungan dari api neraka. Maka doa ini yang kemudian dikenal dengan doa sapu jagat. Doa yang meliputi segalanya. Kita ingin bahagia di dunia, kita ingin bahagia di akhirat. Maka perkenankan pada khutbah Jumat yang singkat ini, khatib menyampaikan tentang tanda-tanda orang yang akan bisa mendapatkan bahagia dunia dan bahagia di akhirat tersebut. Yang pertama, ketika kita mendapatkan rizki yang halal. Rizki yang halal adalah merupakan rizki yang akan bisa memberkahi kehidupan kita. Keluarga kita akan berkah. Keluarga kita akan menjadi keluarga yang sakinah. Anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang solih dan solihah. Kemudian dengan rizki yang halal tersebut, tubuh kita ini akan gemar dan rajin untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan mencari rizki yang halal dan menghindarkan diri kita dari sekecil apapun sesuatu yang haram, itu adalah tanda kita menjadi orang yang bahagia. Betapa sesuatu yang haram itu akan mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita, ketidakberkahan dalam kehidupan kita. Bahkan kalau tidak sempat kita bertobat, nanti akan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam api neraka. Sebagaimana Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Setiap daging yang dia tumbuhkan dari sesuatu yang haram, maka nanti akan dibakar dengan api neraka. Maka para jamaah rahimakumullah, mencari rizki yang halal ini adalah merupakan tanda kebahagiaan kita di dunia ini dan di akhirat nanti. Yang kedua,
Tandanya orang bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang itu senantiasa qanaah dan ridho terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Sehingga hatinya ini akan menjadi tenang. Hatinya selalu dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan qanaah itu harta kita tidak harus banyak, tetapi seberapapun yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita, itu akan menjadi sesuatu yang berkah manakala kita syukuri dengan qanaah. Namun sebaliknya ketika seseorang itu sudah diliputi oleh sifat tamak, seberapapun banyaknya harta itu tidak akan mencukupi keinginan nafsunya. Bahkan Rasulullah bersabda, "Lau anna li bani adama wadiyani min dhahabin." Kalau sekiranya orang yang tamak itu diberi 2 lembah yang penuh berisi emas, puaskah dia? Cukupkah itu? Ternyata tidak. Labtagha lahu masalisan, kata Rasulullah. Dia akan mencari lembah yang ketiga, keempat dan seterusnya. Wala yamna'u jawfa bna adam illa turab. Dan tidak akan pernah puas manusia yang tamak itu sebelum dia dikubur dengan tanah. Artinya manakala kita bisa menerima apapun yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita ini dengan penuh rasa syukur, itu adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, orang bahagia dunia akhirat itu adalah orang yang at-taufiqu ila ta'ah. Dia senantiasa hatinya condong kepada ketaatan kepada Allah. Hidupnya senantiasa ditata oleh aturan Allah dan Rasulnya, sehingga hidupnya akan menjadi hidup yang berkah. Maka dalam kehidupannya dia selalu menjadi penolong-penolong agama Allah. Sehingga dengan itulah kemudian Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada dia. Sebagaimana janji Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Muhammad ayat nomor 7. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong-penolong agama Allah. Tolonglah agama Allah, maka yang surkum, niscaya Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan dalam kehidupan. Wa yusabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan. Artinya orang-orang yang senantiasa mensiarkan agama Allah dalam hidupnya ini, dia senang untuk menjadi penolong-penolong agama Allah Ta'ala, maka hidupnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga serumit apapun permasalahan hidupnya, dia akan menemukan solusi-solusi kehidupan. Karena memang hidup ini adalah masalah. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Tetapi manakala itu ia gantungkan kepada Allah Ta'ala, dia senantiasa istiqamah ila ta'ah, bertahan dalam ketaatan, maka pasti Allah Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang ia hadapi tersebut. Yang ketiga, tandanya orang yang bahagia di dunia dan di akhirat adalah orang itu bisa merasakan manisnya ibadah. Ketika dia mendirikan sholat misalnya, dalam sholat itu hatinya akan senantiasa menjadi tenang. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, waju'ilat qurratu aini fis sholah, dijadikan hatiku ini tenang di dalam sholatku. Maka orang yang menemukan ketenangan hati, ketentraman jiwa di dalam ibadahnya, itu tandanya dia mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Sehingga hidupnya hanya menunggu dari waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang berikutnya. Kumandang suara adzan adalah kumandang suara yang paling indah di dalam kehidupannya. Dia senantiasa mentaati perintah Allah Ta'ala yang berupa sholat 5 waktu. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang ketika dia dimiliki, maka orang itu akan bisa merasakan manisnya iman, merasakan nikmatnya ibadah, merasakan indahnya sholat. Karena dalam sholat itu innamal musalli munajin rabbahu, sesungguhnya orang yang sholat itu adalah orang yang sedang bermunajat kepada Allah. Maka orang yang akan merasakan manisnya iman, cara yang pertama adalah ayyakuna wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya tidak bisa dikalahkan dengan kecintaan kepada apapun. Yang kedua, wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia saling mencintai sesama karena Allah.
Dia saling menyayangi dengan sesama karena mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Dan yang ketiga, wa yakraha ayyuda fil kufri kama yakraha ayyuda finnar. Dia benci kepada kemunkaran, benci kepada kekufuran, benci kepada ketidakadilan sebagaimana dia benci dan tidak suka dengan api neraka. Maka ketika tiga hal ini kita miliki, kita akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Nah, para jamaah rahimakumullah, itulah 4 hal yang menjadi tanda-tanda bahwa kita termasuk orang yang bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama, rizki yang halal. Yang kedua, qanaah dalam hidup ini. Yang ketiga, taat kepada Allah Ta'ala. Dan yang keempat, merasakan manisnya ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia dunia dan bahagia akhirat. Kita senantiasa dibimbing oleh Allah Ta'ala berada di atas jalan kebenaran, di atas jalan keselamatan, sehingga kita berhak mengibarkan bendera as-sa'adah fid dunya was-sa'adah fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Kalau ada yang benar, semua dari Allah, mudah-mudahan menjadi hidayah. Kalau ada yang salah, semua karena keterbatasan kami, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa huwa subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah, i'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi kulli. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Innallaha wa malaikatahu
صلوا